dituduh pemakai narkoba itu namanya fitnah yang sangat kejam dan mematikan image seseorang. Hola netizen yang tercinta. Salah satu tim pengacara Agus menyebut Pratiwi Novianti adalah seorang pemakai narkoba. Pengacara tersebut mengaku memiliki bukti tentang statement yang ia lontarkan terkait tuduhannya pada Pratiwi Novianti. Sang pengacara juga mengingatkan Pratiwi Novianti agar tidak terlalu ngotot karena dirinya akan menyurati BNN untuk memeriksa Pratiwi Novianti. Terkait donasi yang kini sudah berada di rekening yayasan, para donatur disebut ingin uang itu dikembalikan. Para donatur mengaku tidak rela jika uang tersebut diserahkan pada Agus yang belakangan sudah membuat mereka kecewa. Agus terus mendapat hujatan dari publik lantaran dinilai tidak memiliki rasa terima kasih kepada Pratiwi Novianti yang telah membantunya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini adalah statement dari seorang pakar hukum, master, dan lain-lain dengan sederet prestasinya katanya. Tapi tidak mengerti bahwa narkoba itu juga harus dua alat bukti. Saya kasih contoh, seandainya Tenovi itu pemakai narkoba dan dia sudah pakai setahun yang lalu, terus apakah bisa BNN menangkap saat ini? Tidak bisa, karena itu sudah yang lalu, kecuali pada saat ini. Dan ketika BNN tes urin, Tenovinya ini dites urin, ya, pakainya 1 tahun yang lalu dites, sekarang ya negatif. Semisalkan saya adalah dulunya pemakai narkoba, apakah bisa BNN menangkap saya sekarang? Tidak bisa, karena saya pakainya dulu dan sekarang saya berubah. Apalagi kalau seandainya dulu saya tidak pernah pakai dan saya dituduh pemakai narkoba, itu namanya fitnah yang sangat kejam dan mematikan image seseorang. Udah dibantu malah nggak bersyukur, siapa lagi kalau bukan keluarga Agus. Saya habis nonton podcastnya, saya nggak peduli sama drama yang mereka lakukan karena sangat-sangat menyebalkan. Tapi di sini saya mau take the point kalau Tenovi ini sangat memahami aturan yang ada. Tenovi bilang bahwa sebenarnya di dalam aturan tidak diperbolehkan donasi pribadi, bahkan mencantumkan rekening pribadi itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Boleh sih, tapi sebenarnya itu tidak boleh permanen. Lalu yang kedua, Tenovi juga memahami kalau yayasan mengadakan donasi dan dana sudah terkumpul, maka diwajibkan untuk laporan nih donasinya dipergunakan untuk apa, entah itu terpotong, entah itu dipakai untuk biaya apapun, yayasan harus terbuka. Dan yang menurut saya sangat aneh gitu, keluarga mereka ini seakan-akan dapat aji mumpung 1,5 M tidak mau digunakan untuk berobat, ya kan, dibuat untuk biaya dan lain-lainnya. Terus bagaimana pertanggungjawaban dari yayasan nantinya gitu loh kepada para pendonasi, dan ini tidak dipahami oleh keluarga Agus itu. Lalu yang kedua, kalaupun rumah sakit di Indonesia ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan mata, berangkat ke luar negeri bro, 1,5 M, coba dulu kek, kemana, habisin dulu 1,5 M gitu loh, ya kan? Bukan malah ketika rumah sakit dalam negeri menolak terus ya udah duitnya mau gua bagi-bagi aja, nggak bisa begitu. Yayasan punya pertanggungjawaban di sana. Dan kenapa saya akhirnya komen masalah ini? Karena Farhad Abbas nih selaku lawyer, Bapak harusnya memahami aturan. Anda bilang terkait hitam di atas putih dan segala macam, itu kan terkait perjanjian. Tapi coba Anda memahami aturan terkait donasi. Gimana sih? Malah cuma nyari viral aja. Saya tuh masih nggak habis pikir sama kasus ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Baru loh gue kali ini ngelihat orang yang ditolongin malah nyerang balik orang yang nolongin dia. Ibarat kata lu nolongin ular, tuh ular udah selamat, ujung-ujungnya dia matok lu. Nah gitu, jangan ampe netizen dan para donatur-donatur di luaran sana nyamperin pelaku yang ngebuat lu kayak begitu dan memohon sama dia, please dong top 2-nya kak. Nah, dibully kan sama netizen, pada bikin petisi kan biar duitnya balik. Rasain.
Sampai ada komenan netizen yang bikin gue itu salfok. Emang bener-bener ya komenan netizen Indonesia tuh memang mantap, masuk langsung ke dalam ulu hati gitu. Ada yang komen kayak gitu pas dia bikin video wawancara kan, baunya nyampe sini ya. Udah Pak, ya ampun gak selesai dah masalah lu. Sekarang ketahuan katanya duit buat si Wawa itu 38 juta. Makanya gak mau ngasih mutasi si Wawa, ya kan? Kata gue si Agus sebenarnya tuh tolol ya, kagak tahu apa-apa gitu sebenarnya. Kayak cuma dibisik-bisikin doang, ntar pakai duit segini ya, ntar dibalikin gini gitu. Yang jahat tuh mungkin orang-orang di sekelilingnya dia tuh, keluarganya dia gitu, kata gue mah, ya kan? Orang kagak bisa loket, apa yang mau ditahu. Terus katanya duitnya dipakai buat belanja ya, buat CO anjay, enak banget tuh, kayak dapat giveaway, duit donasi. Udah bener itu, duit donasi dibalikin perorangan satu-satu, tas, udah selesai. Makanya besok-besok kalau mau bantuin orang, lihat-lihat dulu, kadang orang buta gitu. Enggak, kalau misalkan udah dapat duit, suka kalap, ngerti gak? Tapi gue setiap nonton emang gue gedek banget tau sama si Wowo. Gak tahu gue, kayak apa lu tuh gak diajak? Lu tuh bisa sampai Denny Sumargo tuh gara-gara si Tenovi. Harusnya berterima kasih, bukan malah laporin ke polisi. Gak bisa kan lu, gak dibolehin kan sama polisi. Mampus. Udah sekarang Farhat Abbas, pakai Farhat Abbas lagi, ngapain sih? Kocak! Lu semua udah pada tahu, ini lanjutan tentang Agus. Agus ya, kali ini Agus ya kan, penerima donasi 1,5 M yang berujung drama ya. Sekarang apa? Gara-gara ucapan pengacara lo yang pinter banget tuh ya, yang pinter banget deh pokoknya ya kan. Kalau lebih dari 8.000 yang tanda tangan petisi ini, uang ini akan dikembalikan 100%. Tahunya yang tanda tangan 8 kali lipat ya bos. Malah hampir 10 kali lipat kali sekarang, 64.000 lebih, mungkin sekarang udah 70.000. Ayo, kemarin siapa yang nantangin untuk ngebalikin uang donasi? Balikin dong ya kan. Disclaimer dulu ya, ini kali ini mulut gue bakal sedikit pedas seperti rujak Thailand ya. Gue kasih tahu ya Agus ya, gue pikir mata lu doang yang sakit, buta gitu ya. Mohon maaf, ternyata otak sama hati juga sakit dan buta. Baru kali ini logo sejarahnya ya, orang yang menerima donasi bisa menuntut orang yang menggalang donasi. Baru kali ini, cuma satu-satunya kayak di Indonesia ya, cerita Agus gitu, dokumenter Netflix tolong ya. Pakai acara di kompresi pers ya kan. Kalau kagak niat ikhlas dari awal ngebantuin, kagak usah dibantuin kan, kasihan sama yang nyumbang ke saya jadi berprasangka buruk sama penyumbang. Sekarang para penyumbang yang berprasangka buruk, sangat buruk sama lo dan sekeluarga itu ya. Lagian ya, usut demi usut isunya nih, bayar rumah juga uang dari donasi bukan 98 juta tapi 38 juta. Terus pertanyaan gue, 60 juta kemana Gus? Lu cek ke Shopee tuh sama Wawa lu ya, Tokped, TikTok Shop atau apa ya kan. Lagian ya dari awal ya, uang donasi tuh digunain untuk pengobatan mata nih, mata bukan dompet bukan ya, mata lu yang harus diobatin. Kayaknya mata lu memang kagak mau sembuh dah, lu nya aja kagak mau mata lu sembuh kayaknya ya kan. Yang penting mencium aroma uang yang nikmat. Tapi sekarang gimana ya kan, udah nantangin, sekarang akhirnya apa? Balikin tuh donasi ya kan, balikin ya kan. Laki-laki yang dipegang apa? Omongannya bukan apanya. Ya tahu ya. Lagian ya udah bagus-bagus dibantuin 1,5 M ya kan, bisa berobat mata, ntar sisanya bisa buat berobat, ntar sisanya mungkin bisa buat kelangsungan hidup, buka usaha, karena selama pengobatan mungkin tidak bisa mencari uang dengan benar dan baik ya kan. Malah tengil, banyakan gaya lu. Jadi gimana nih Wawa dan bininya sekarang ya kan? Balikin ya duitnya ya, balikin. Mau pakai pay letter juga balikin uang donatur, balikin.